Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan video ini untuk melengkapi tugas individu pada mata kuliah teori respon butir. Dan mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasi butir soal menggunakan program Parscale. Apa itu Parscale? Parscale merupakan salah satu program atau software yang digunakan dalam teori respon butir untuk mengetahui kelayakan instrumen tes atau soal yang akan digunakan untuk penilaian. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan: yang pertama, menuliskan data pola respon peserta tes pada notepad dan disimpan dengan format PRN. Lalu kita buat data kunci di notepad dan disimpan dengan format NPC. Langkah yang ketiga, membuat file perintah atau sintaks pada notepad dan disimpan dalam format PSL. Lalu kita buka software Parscale-nya. Kemudian klik menu file, open. Buka file perintah atau sintaks yang sudah disimpan di notepad. Langkah terakhir adalah klik menu run, lalu pilih run on. Teman-teman jangan lupa terlebih dahulu kita install program Parscale-nya. Lalu siapkan pula folder yang berisi jawaban peserta didik dan sintaks Parscale. Kali ini kita ambil contoh kasus estimasi parameter butir soal dengan parameter logistik 1 atau 1PL menggunakan program Parscale pada soal tes kemampuan pemecahan masalah yang terdiri dari 20 butir soal dengan jumlah peserta tes 500 siswa. Selanjutnya mari kita simulasikan. Teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan file folder ya, yang berisi beberapa data. Ini kita coba buka. Di sini ada 4 data dalam notepad dengan ekstensi DAT, NPC, PRN dan PSL. Kita lihat misalkan ini data, kita buka teman-teman. Nah, ini berupa pola respon peserta dan ini nomor responden ya, nomor responden. Kita coba, dan ini ada NPC. Ini kunci yang kita gunakan ya, sebagai omit ya. Ini data yang akan kita gunakan untuk analisis ini teman-teman. Lalu di sini ini ada sintaksnya ya. Nah, kita coba bagaimana nanti kita akan mengubah data ya, nilai ke dalam bentuk notepad dari Excel. Saya punya contoh seperti ini. Nah, ini adalah jawaban peserta atau peserta tes ya. Kemudian di sini setelah kita koreksi ini hasilnya. Nah, lalu bagaimana cara merubah dari Excel ini ke dalam notepad? Ini kita klik di sini dan kita blok teman-teman. Nah, ya, sampai bawah. Ya, setelah itu kita copy teman-teman ya. Nah, itu kita buka Excel baru. Kita paste di sini ya. Lalu ini kita tambahkan kolom baru di sini teman-teman. Kita klik kanan lalu insert. Kita tambah sembarang angka, misalkan 1. Lalu selanjutnya kita blok
kemudian kita klik format, cari yang auto fit column width. Nah, ini lebarnya udah sama. Selanjutnya kita hapus lagi nih angka satunya, lalu kita pilih save as. Kita lihat taruh di dokumen misalkan. Nah, di sini misalkan kita kasih nama latihan anku misalkan. Ini .prn. Kemudian tipe penyimpanannya kita cari yang pilih yang formatted text space delimited. Ya, kita save. Ya, yes, di replace saja ya. Ya. Kita coba cari teman-teman di sini, teman-teman. Nah, ini tadi yang barusan kita save ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi dalam notepad dengan ekstensi PRN yang akan kita gunakan untuk analisis. Nah, oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Ya. Nah, kita lanjut ke sini teman-teman. Tadi selanjutnya kita akan membuat data kunci ya. Jadi data kunci ini kita caranya nanti cara membuatnya ya. Kita sandingkan ya. Nah, kita copy dua baris teratas ya. Kemudian kita paste di sini dan satunya ini kita ketik kembali K dan ini kita ganti dengan angka 9 sampai sejajar teman-teman ya. Ini bisa kita hapus, lalu di sini bisa kita hapus juga. Nah, dan nanti caranya save as. Nah, ini jangan lupa NPC teman-teman. Nah, lalu tipe penyimpanannya kita pilih yang all file. Kita save ya, kita yes aja, sama soalnya. Nah, itu teman-teman. Jadi NPC ini digunakan sebagai omit. Apa itu omit? Omit yaitu kode yang digunakan untuk menandai butir-butir mana yang tidak perlu atau harus dikerjakan oleh siswa, dan jika tidak dikerjakan maka tidak dianggap salah. Sebagai contoh misalkan ada 20 soal, petunjuknya hanya suruh mengerjakan 10 saja. Itu teman-teman ya. Lalu berikutnya ke sini sintak nih. Nah, jadi ini sintaks yang akan kita gunakan untuk menganalisis. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di sini ada file df name, save, input, test, block, kalib, dan score. Nah, jangan lupa nanti teman-teman ini yang di sini ini nanti nama filenya ya harus sama dengan file yang sudah kita simpan tadi, ini namanya ya. Ini juga. Kemudian di sini ada input NIDCH ini. Ini adalah nomor identitas karakter, ini 10 ya. Kemudian jumlah soalnya ada 20 ya. Lalu ini ada kalibrasi ini. Nah, kalibrasi ini parsial, ini karena kita analisis secara parsial kredit model ya, menggunakan persamaan logistik. Nah, karena kita menggunakan satu PL, maka di sini kita tambahkan C slope, constant slope ya. Jadi slope-nya dibikin tetap. Nah, jadi ini akan menggambarkan daya beda teman-teman.
Oke, saya rasa itu teman-teman. Lalu selanjutnya kita buka ini teman-teman ya. Kita buka PSL nya. Nah ini teman-teman ya, kita lalu open dimana kita tadi simpan ya, ini yang V1 ya. Nah ini teman-teman, selanjutnya kita run, lalu pilih run all. Ya, ini sudah teman-teman. Nah, untuk membacanya kita bisa lihat di sini di output teman-teman. Ya, ini kita misalnya lihat di PH1. Nah, kita scroll ke bawah sampai kita dapatkan tabel ini. Nah, PH1 ini merupakan persentase penjawab ya. Jadi ini kita baca item 001 ini berarti butir nomor 1 direspon oleh 500 orang, kemudian tidak ada yang omit, dan yang salah ada 72,2% dan yang benar ada 27,8%. Berikutnya juga nomor 2, 3 dan seterusnya. Misal nomor 4 ini berarti direspon oleh 500 peserta, kemudian tidak ada yang omit, yang salah ada 41,2% dan yang benar ada 58,8% teman-teman. Nah, jadi PH1 ini sangat penting ketika ingin melihat keberfungsian distruktor kita atau para penjawabnya. Dengan tes diagnostik ini akan kelihatan berapa persen yang menjawab salah dan berapa yang menjawab benar. Oke, selanjutnya kita ke PH2 teman-teman. Kita scroll lagi ke bawah ya. Ya, kita dapatkan tabel yang menggambarkan ada nomor butir ya, kemudian ada blok, ada slope, ada location dan QC. Nah, slope ini menggambarkan daya beda soal atau diskriminan indeks. Lalu ada location, ini menggambarkan tingkat kesulitan butir, dan di sini guessing itu menunjukkan tingkat ketebakan. Nah, butir yang baik itu akan berada pada rentang -2 sampai 2 dalam teori modern ya teman-teman. Kalau dalam teori klasik itu rentangnya 0 sampai 1. Nah, karena kita mengambil tingkat kepercayaannya 95% atau tingkat kesalahannya 5%. Nah, ini kita coba baca ini. Kita cari yang di atas 2 atau di bawah min 2 ini teman-teman ya. Coba, nah ini di atas 2 butir nomor 11. Nah ini berarti merupakan butir yang sangat sulit ya. Yang di bawah -2 ini nomor 14 -2,673. Nah ini merupakan butir yang sangat mudah. Jadi ketika kita mengembangkan instrumen itu harus kita upayakan agar tingkat kesukaran butirnya itu di antara -2 sampai 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke sini teman-teman, ke PH3. Kita scroll lagi ke bawah sampai dapat tabel hub ya. Ya, ini di PH3 ini merupakan tabel hasil pengukuran peserta didik teman-teman.
Jadi 1 ini menunjukkan responden nomor 1, 02, 03 dan seterusnya ya. Dan di sini ada ability. Ini data ini yang akan kita baca ini. Kita coba cari yang plus, coba yang positif. Ya ini teman-teman. Responden nomor 14 ini kemampuannya 1,2435. Jadi kemampuan menggunakan item respon teori itu merentang dari min tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Jadi kalau kita mengambil tingkat kepercayaannya tertentu, maka kita bisa mengambil dari minus 4 sampai dengan plus 4, atau dari minus 3 sampai dengan 3 dalam skala logistik, teman-teman. Nah, kita coba bayangkan bahwa kurva normal itu kan berada pada rentang antara positif sampai negatif. Nah, kita coba ini cari yang kemampuannya 0 nih, yang mendekati 0 coba. Nah, ini responden 55 ini kemampuannya 0,1510, mendekati 0. Jadi seseorang dengan ability 0 itu maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan kemampuannya berada di rata-rata, teman-teman. Jadi gitu, teman-teman. Lalu kita ke plot, teman-teman. Ya, nah ini teman-teman. Di sini ada item karakteristik curve. Jadi kurva karakteristik kita coba buka. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ini tingkat kesulitannya plus 1,117, probability atau peluang menjawab benarnya ada berapa ini? Di sini 5,5 ya ini. Nah, sekitar 5,80 ini, teman-teman. Coba kita ke item berikutnya. 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, item nomor 4 ini minus 0,5 nih ya. Ya, tingkat kesulitan butirnya. Kemudian peluang menjawab benarnya ya di sini nih berapa ini? Sekitar 0,58 ya. Jadi orang dengan kemampuan di bawah 0,5 ini tentunya di bawah minus 0,5 ini tidak dapat menjawab. Jadi yang dapat menjawab itu yang kemampuannya di atas minus 0,5, teman-teman ya. Lalu kita ke main menu, coba cari fungsi informasi ya di sini. Nah, di sini ada item 1 berarti butir nomor 1, item 2 butir nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih, teman-teman. Nah, kita bisa baca ini kurva nomor 4 ini. Nah, ini kurvanya normal ini ya, mendekati ini ya. Jadi kurva pada informasi inilah yang menggambarkan validitas dari suatu butir berdasarkan item respon teori. Jadi semakin fungsi informasinya itu tinggi, maka butir itu akan semakin baik, teman-teman. Jadi butir yang baik itu selalu membentuk kurva normal. Semakin lancip kurvanya atau semakin sempit itu artinya apa? Nah, akan semakin baik butir itu ya, butir yang valid, teman-teman. Kita coba cari yang
hasil kurvanya tidak baik nih teman-teman. Yang jelek itu yang datar teman-teman, tidak membentuk kurva normal. Nah ini teman-teman, jadi kurva ini ya, butir nomor 4 menunjukkan bahwa butir nomor 14 ini merupakan butir yang terlalu muda. Jadi seseorang dengan kemampuan rendah sekalipun ini masih bisa mengerjakan. Oke, kita lanjut ke sini teman-teman. Main menu. Nah, ke total info. Nah, di sini ada dua garis merah dan biru teman-teman. Jadi garis biru ini menggambarkan fungsi informasi atau ITTA ya. Kemudian yang merah ini menggambarkan standard error measurement atau seperakar ITTA teman-teman. Nah inilah yang menggambarkan reliabilitas. Jadi di mana daerah reliabilitas butirnya ya, bahwa ini instrumen ini reliable jika digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang ya, atau mengukur seseorang dengan kemampuan di titik potong terendah atau dan kemampuan di titik potong terendah sampai dengan titik potong tertinggi. Atau dengan kata lain, instrumen ini akan reliable jika digunakan untuk mengukur orang yang kemampuannya antara ini negatif minus 2,8 sampai plus 2 teman-teman. Nah kemudian untuk distribusi dari hasil pengukuran kita bisa lihat di histogram teman-teman ya. Nah, histogram kita ke sini. Nah histogram ya. Jadi ini yang vertikal ini menunjukkan apa teman-teman? Jumlah peserta didik yang mengikuti tes ini dengan skor ini, skor dari rentang minus 3 sampai plus 3 ini ya. Ini misal peserta yang mempunyai kemampuan 1 ini, kemampuannya 1 ini berarti ada sebanyak berapa ini? 25 orang untuk peserta didik. Nah untuk distribusi kemampuan tiap individu itu bisa lihat di pH 3 nya teman-teman ya. Lanjut kita ke mana ya, ICC dan info. Nah ini, jadi yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri, grafik sebelah kiri ini menunjukkan atau menggambarkan ICC. Yang sebelah kanan ini menggambarkan fungsi informasinya. Jadi semakin tinggi fungsi informasinya maka semakin valid butir tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangannya. Saya cukupkan sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.